Ya. TIC Talk Podcast. Mohon maaf Bapak Ibu. Welcome back to TIC Talk, podcast yang akan mengenalkan kalian dari A to Z terkait dengan dunia testing, inspection, dan certification. Balik lagi bersama Michael pada pagi hari ini, dan tentunya aku nggak sendirian karena pada pagi hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu dari DBS Infrastruktur. Mungkin bisa langsung diperkenalkan pada pagi hari ini bersama dengan Mas Ivan. Ya, terima kasih Mas Michael. Nama saya Ivan Ricardo, saya dari DBS Infrastruktur. Posisinya adalah Section Head Operasi P3DN. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Mas Ivan Ricardo nih sebagai seorang Section Head Operasi P3DN. Kalau dari saya sendiri tuh agak sedikit asing ya Mas mendengarkan P3DN, singkatan P3DN tuh. Apa sih itu sebenarnya Mas? Boleh jelaskan nggak? 3DN itu adalah satu program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Oke. Dibentuknya itu melalui Kepres nomor 24 tahun 2018. Itu ada tim P3DN diketuai oleh Kemenko Marves, kemudian wakilnya itu adalah Kementerian Perekonomian, dan ketua hariannya itu ada di Kementerian Perindustrian. Kemudian anggotanya itu ada dari kementerian, institusi kejaksaan, kepolisian, KPK, dan lain sebagainya. Jadi di infrastruktur itu ada divisi khusus APP P3DN karena untuk melayani jasa-jasa yang kaitannya dengan P3DN tadi, Mas. Yang tadi saya dengar dari Mas Ivan penjelasannya sedikit sekilas tentang anggotanya, ada yang dari Kemenko, juga ada yang dari KPK, betul Mas ya? Ya, betul itu dari sisi pemerintahnya Pak ya. Jadi Timnas P3DN itu Survei Indonesia itu salah satu anggotanya juga dari Timnas P3DN itu. Oke, baik. Jadi kita di sini pengen tahu sebagai seorang section head nih, seorang section head dari operation di P3DN, tugasnya Mas Ivan sebagai seorang section head di situ tuh ngapain aja sih Mas? Tentunya saya membantu APP P3DN, kemudian Kepala Divisi Infrastruktur untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian tugasnya juga sosialisasi terkait dengan TKDN, membantu pimpinan. Jadi kerjaan sehari-harinya lebih banyak ke arah situ, Mas. Saya sedikit tertarik nih dari penjelasan Mas Ivan barusan. TKDN agak sedikit mirip dengan P3DN, yang pasti DN-nya pasti dalam negeri, betul ya Mas ya? Betul. Nah, TKDN dengan P3DN, apa sih sebenarnya perbedaan dari kedua hal itu Mas? Kalau definisinya itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Okay. Kalau sesuai PP-nya juga ada yang TKDN itu yang boleh mendapatkan TKDN itu salah satunya harus berinvestasi dan berproduksi dalam negeri, kemudian mempunyai tenaga kerja sebagian atau seluruhnya dari dalam negeri, kemudian bahan baku komponennya itu sebagian atau seluruhnya itu dari dalam negeri. Jadi seperti itu ya. Kalau dari penjelasan yang tadi Mas Ivan sempat katakan kepada saya juga teman-teman yang sedang menyaksikan gitu ya, seberapa penting sih TKDN? Baik Pak, jadi sesuai dengan regulasinya kan pemerintah mengeluarkan regulasi kaitannya dengan TKDN. Apabila mau mengikuti belanja di pemerintah tentunya akan ada persyaratan dari TKDN. Di tahun 2022 bulan Februari BPS itu melakukan simulasi. Kalau kita mensubstitusi impor 400 triliun itu akan menaikkan 1,71% perekonomian ya Mas ya. Kemudian di tahun yang sama di bulan September ada peneliti ekonomi juga meneliti bahwa belanja Rp1 produk dalam negeri itu dapat menghasilkan Rp2,2 dampaknya terhadap perekonomian nasional. Itu kenapa pemerintah itu giat mensosialisasikan dan memproteksi
dengan regulasi-regulasi kaitannya dengan TKDN. Kurang lebih seperti itu. Itu penting apabila perusahaan atau industri yang ingin masuk ke tender-tender di pemerintahan itu sudah mulai wajib diberlakukan sertifikasi TKDN-nya. Oke, menarik juga ya sebenarnya berbicara tentang TKDN ini Mas ya. Kebetulan memang saya juga agak sedikit awam ya Mas Ivan ya tentang TKDN juga. Dan sebegitu pentingnya emang yang disebut dengan TKDN sampai pemerintah aja membuat suatu regulasi khusus ya untuk mengatur adanya TKDN atau penggunaan tingkat komponen dalam negeri, betul Mas ya. Oke Mas, andai kata nih terbersit nih di pikiran saya barusan nih Mas Ivan, industri ya Mas, industri kan yang kita tahu ini sebenarnya di Indonesia banyak jenis-jenis industri Mas ya. Mulai dari industri UMKM pun bisa dibilang sebuah industri ya, industri dalam skala kecil. Industri menengah dan juga industri yang skalanya mungkin cukup besar gitu ya. Berbicara TKDN dengan segmentasi industri ini Mas. Apakah setiap industri dengan segmentasinya tersebut itu proses mendapatkan sertifikasi TKDN-nya itu berlaku sama semua atau bergantung pada segmentasi untuk mendapatkan sertifikasi TKDN itu Mas? Baik, kaitannya dengan segmentasi industri ya Mas ya, mungkin lebih ke industri kecil, besar, menengah ya. Betul. Jadi kalau untuk industri kecil itu pemerintah sudah mengeluarkan regulasi Permenperin 46 tahun 2022 itu khusus untuk industri kecil. Jadi industri kecil itu dia bisa mendaftarkan sendiri ke websitenya Kemenperin, mendaftarkan ke SINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Kemudian nanti dia ada beberapa isian. Kemudian nanti dia juga mendaftarkan ke industri kecil di SINAS juga, dan dia akan mendapatkan sertifikat yang legalitasnya sama dengan sertifikasi yang dilakukan verifikasinya oleh lembaga verifikator independen. Kemudian untuk industri menengah, pemerintah juga telah menganggarkan fasilitasi untuk industri menengah Mas tahun ini. Jadi itu juga gratis. Kemudian untuk industri besar itu masih mandiri tentunya. Nah untuk klasternya atau klasifikasinya, untuk industri kecil itu batasannya maksimum 5 miliar modalnya. Kemudian untuk industri menengah itu 5 sampai 10 miliar, kemudian industri besar itu di atas 10 miliar itu Mas. Oke, jadi selain segmentasinya ditentukan dengan besar nominal modal ya, bisa dikatakan modal Mas ya tadi ya, untuk yang menentukan mereka masuk ke industri yang kecil, terus yang menengah dan juga bahkan sampai yang besar. Bahkan gratis Mas ya, disediakan oleh pemerintah dan itu gratis ya. Jadi siapapun mereka dari industri maupun yang kecil hingga yang besar. Koreksi Mas, jadi yang besar itu belum difasilitasi, hanya yang kecil dan menengah sekarang. Oh iya, yang besar mandiri Mas ya tadi ya. Masih mandiri. Dan dengan biaya yang gratis ini tentunya untuk teman-teman viewers mungkin yang lagi menyaksikan podcast ini, ayo gitu ya, karena kan ini kan kesempatan ya, apalagi mereka yang teman-teman yang punya bidang usaha tertentu gitu kan ya, yang masuk dalam segmentasi mungkin kecil sampai menengah, apalagi difasilitasi ya oleh pemerintah dan itu gratis ya Mas ya. Jadi ya dengan kita tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ivan bahwa betapa pentingnya industri yang ada di Indonesia itu mendapatkan sertifikasi TKDN dan juga difasilitasi oleh pemerintah, dan itu tuh bisa banget untuk dimanfaatkan buat teman-teman di luar sana yang mungkin ingin mendaftarkan atau mensertifikasikan industri-industrinya sehingga punya sertifikasi TKDN ya Mas ya. Kita insan PT Surveyor Indonesia sih Mas, yang ingin saya tahu seberapa jauh sih Mas peran dari Surveyor Indonesia berkontribusi dalam mengakselerasi sertifikasi TKDN di Indonesia ini Mas. Baik, dari penunjukannya di tahun dari tahun 2006, Surveyor Indonesia itu sudah melakukan verifikasi dan sosialisasi yang membantu pemerintah sebagai partner mensosialisasikan dan memverifikasi industri-industri yang ada di dalam negeri. Kemudian kaitannya dengan
UMKM juga, Survei Indonesia juga mensosialisasikan, kemudian membantu pemerintah untuk mensosialisasikan permen-permen yang kaitannya dengan industri kecil lah. Yeah. Dan 1 bulan yang lalu juga Survei Indonesia juga membantu mendampingi industri kecil yang mendaftarkan melalui jalur industri kecil ya, melalui jalur Permen 46 tahun 2022. Kan di acaranya di Kernas juga kita sampai sekarang ini masih mendampingi mereka untuk melakukan sertifikasi melalui jalur yang gratis lah, tidak berbayar. Itu. Kemudian kita juga tentunya membantu pemerintah memberikan masukan-masukan terhadap kelemahan-kelemahan atau temuan-temuan di lapangan, kesulitan-kesulitan yang didapatkan oleh industri dalam proses sertifikasi tersebut. Seperti itu, Mas Michael. Dari segi edukasi juga, PT Survei Indonesia juga turut mengedukasi untuk masyarakat supaya mengerti ya betapa pentingnya TKDN ini, Mas ya. Sebelum kita melakukan verifikasi, kita juga tentunya mensosialisasikan apa itu TKDN, tata caranya seperti apa, begitu, apa saja yang perlu disiapkan, gitu. Kemudian nanti kira-kira berapa lama prosesnya, kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, baik, menarik juga ya. Emang tertarik juga sih saya sebenarnya dengan dunia edukasi, dan apalagi kalau misalkan PT Survei Indonesia ini membantu pemerintah untuk menyukseskan yang namanya sertifikasi TKDN di setiap industri dan turut untuk mengedukasi juga ya. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin yang memang belum tahu tentang TKDN, apa sih TKDN? Nah, justru di sini peran Survei Indonesia, selain kita sebagai seorang sebagai verifikator independen yang ditunjuk langsung nih sama pemerintah, betul Mas ya, kita juga mengedukasi, mengenalkan tentang betapa pentingnya TKDN. Betul. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu yang tertarik atau ingin menanyakan lebih lanjut, boleh datang ke Survei Indonesia, Bapak Ibu. Silahkan bertanya tentang TKDN, kami akan melayani pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan ketetapan yang ada, aturan yang ada. Nah, itu nggak dipungut biaya, Mas, kalau untuk sosialisasi. Monggo datang aja. Betul, tanpa pungut biaya, gratis ya Mas ya. 24 jam ya Mas. Oh ya, enggak, kalau 24 jam. Ya. Oke. Mas Ivan, sebegitu jauh pembicaraan kita nih tentang TKDN. Saya pengen tahu nih, Mas Ivan sendiri sebagai seorang Section Head Operation P3DN di DBS Infrastruktur itu sudah berapa lama, Mas? Kalau Section Head-nya baru 1 tahun. 1 tahun? Saya tuh dari tahun 2000, saya di DBS Infrastruktur dulu PPIDN namanya. Saya dari tahun 2009. Kemudian itu sudah di TKDN. Oke. Kemudian di tahun 2018 saya ditugaskan untuk jadi manajemen project MP TKDN, TKDN industri. Jadi memang saya tuh lebih banyak di sertifikasi TKDN industri. Kemudian tahun 2000 baru 1 tahun, belum 1 tahun malah, baru awal tahun saya ditunjuk untuk jadi Section Head Operation P3DN. Tugasnya lebih banyak membantu pimpinan untuk melakukan sosialisasi, kemudian memonitor teman-teman MP, progresnya seperti apa. Kemudian kalau ada komplain-komplain dari klien, kurang lebih seperti itu. Berarti kurang lebih sejak Mas Ivan pertama kali bergabung nih di PT Survei Indonesia sudah langsung berkecimpung terjun di dunia TKDN, asesor Mas. TKDN, saya dulu asesor TKDN. Oke, asesor TKDN. Oke. Pengalaman cukup banyak ya malang melintangnya ya Mas Ivan ya di dunia TKDN ya. Melintang aja Mas, nggak pakai. Melintang aja ya, nggak malang ya. Kalau malang kejauhan Mas ya dari sini ya. Oke, dari pengalaman Mas Ivan nih yang memulai karir di PT Survei Indonesia sebagai seorang asesor, khususnya asesor TKDN, ada nggak sih pengalaman yang menurut Mas Ivan tuh keren gitu, atau pengalaman yang cukup wah gitu selama Mas Ivan berkecimpung di dunia TKDN bersama dengan Survei Indonesia ini, Mas? Oke, saya dulu waktu pertama kali masuk Survei Indonesia, dulu kita untuk sosialisasi TKDN, untuk memverifikasi TKDN tuh kita ke industri itu bawa souvenir. Ya, kita memperkenalkan ini TKDN seperti itu. Bahkan setelah kita buka laptop presentasi, ya, belum selesai kita udah nggak tertarik mereka. Seperti itu ya. Kemudian, asesor merangkap sebagai
seorang sales juga bisa dibilang seperti itu ya Mas ya? Enggak sales ya, tapi lebih mensosialisasikan ke mereka. Namun mereka kan ada beberapa yang tertarik, ada beberapa yang belum. Nah, di beberapa tahun kemudian dia tuh datang dan melakukan sertifikasi secara mandiri. Dulu saya tawari itu gratis, dia menolak malah. Jadi ketika sekarang datang mandiri, saya tanya, Pak, kenapa kok? Dulu awareness kami itu belum ada. Sekarang itu awareness kami sudah oke nih Pak, karena beberapa pengadaan juga sudah mensyaratkan TKDN. Tentunya kami akan mensertifikasikan produk-produk kami. Kan itu kan proteksi dari pemerintah untuk mereka, untuk industri dalam negeri, supaya bersaingnya itu khusus dalam negeri saja. Kami seperti itu Mas. Belum ada awareness ya tepatnya dari klien yang dulu gitu ya, belum tahu apa sih TKDN gitu, seberapa pentingnya sih TKDN gitu ya. Kemudian ada juga Mas, jadi lagi sosialisasi TKDN. Pak, terima kasih. Dari Kementerian Perindustrian melakukan sosialisasi, saya ngisi dari sisi teknisnya kan. Itu mereka terima kasih Pak, kalau kami itu sekarang itu sudah bukan industri kecil lagi, saya sudah menengah Pak. Sekarang saya tuh sekarang lagi cari modal katanya kan. Karena challenge berikutnya ketika dia sudah naik kelas dari industri kecil ke industri menengah, tentunya kan modal. Nah itu mereka berterima kasih kaitannya dengan sertifikasi atau sukses story TKDN itu Mas. Berarti emang andai kata nih kalau misalkan Mas Ivan mungkin bergabungnya baru saat ini ya, misalkan ya kita ilustrasikan bergabung saat ini, ketika terjun ke lapangan bertemu dengan klien-klien, mencoba untuk mengenalkan, mengedukasi gitu ya tentang TKDN, mungkin kasusnya nggak akan sama seperti dulu Mas Ivan turun bertemu dengan klien-klien, menawarkan, mengenalkan tentang TKDN. Karena saat ini mungkin awareness tentang TKDN, apalagi sudah diterbitkan regulasi dari pemerintah ya, mungkin banyak yang sudah lebih aware gitu tentang TKDN di zaman-zaman sekarang ya Mas ya. Kalau menurut saya justru sama saja Mas. Jadi problem setiap masa itu kan sama. Kalau sekarang kan milenial lah kurang lebih. Kalau dulu mungkin kesulitannya seperti itu. Kalau sekarang itu lebih kritis. Jadi gimana mereka lebih cenderung lebih kritis ya. Jadi karena knowledge-nya tentang TKDN sudah dalam, mereka kritis dan tentunya tantangannya juga responsif. Dan kita juga harus responsif. Jadi kenapa kok lama, kenapa kok kurang lebih seperti itu. Jadi sama saja, jadi antara dulu sama sekarang tuh challenge-nya seperti itu. Itu kenapa di Survei Indonesia itu sudah mulai mendigitalkan proses ininya Pak ya, proses tata kelola sertifikasi TKDN ya. Untuk gunanya itu untuk memonitor itu ya, memonitor pergerakan ininya Pak ya, pergerakan verifikasinya seperti apa, lebih seperti itu. Jadi kalau dibilang kesulitan yang dulu sama sekarang tuh ya sama saja, semuanya punya kesulitan. Cuman tentunya kita juga punya problem solver yang berbeda di masing-masing waktu ya Mas. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan nih Mas ya. Mungkin dari yang dulu sampai sekarang di aspek waktunya mungkin yang bisa lebih cepat ya sekarang dari prosesnya Mas ya. Dan untuk berinteraksi nih sama teman-teman di luar gitu ya, klien-kliennya mungkin di luar, ada nggak sih suatu bisa dikatakan platform mungkin ya, platform dari Survei Indonesia gitu untuk menjangkau klien-klien, atau platform ketika seorang klien membutuhkan jasa sertifikasi melalui Survei Indonesia, selain tadi yang telah disebutkan sama Mas Ivan, bisa langsung menghubungi atau datang gitu ya ke gedung Survei Indonesia, ada nggak sih hal yang lain yang lebih mempermudah gitu klien untuk mendapatkan? Baik Pak, jadi ada beberapa juga yang selain dia mau visit kunjungan, itu juga kita bisa dilakukan di cabang ya teman. Sekarang kan sudah TKDN itu kita sudah bisa dilakukan di cabang-cabang Survei Indonesia, sehingga kalau nanti ada di luar kota yang ingin bertanya-tanya terkait dengan TKDN, bisa juga langsung ke cabang, atau kita juga punya helpdesk ya Mas ya, terkaitan dengan TKDN. Ada tautannya di PTSI, di lamannya PTSI, sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan TKDN juga bisa ditanyakan di
laman PTSI atau di Instagram PTSI juga saya juga monitor tuh. Jadi kalau ada pertanyaan kaitannya dengan TKDN, saya berusaha untuk menjawab, kurang lebih seperti itu. Emang kalau dan ada beberapa juga yang teman-teman yang ditugasi khusus untuk memantau helpdesk tadi ya, kurang lebih seperti itu. Emang sih kalau di usia-usia anak-anak milenial sekarang gitu kali ya Mas Ivan ya, bisa dikatakan iya pasti berkutat pasti dengan medsos ya, dan media yang mungkin bisa dikatakan lebih efektif sekarang ya untuk memasarkan jasa kita khususnya TKDN bisa dari media sosial benar ya Mas ya. Dan kalau nggak salah nih Mas Ivan, saya pernah dengar bahwa kita PT Survey Indonesia tuh punya suatu platform website atau bisa katakan platform ITKDN itu Mas ya. Oh iya. Iya, apa sih itu Mas? Bisa jadi dijelaskan nggak? ITKDN itu gunanya itu adalah memonitor Mas ya. Jadi pergerakan verifikasi sehingga apabila nanti ada klien yang komplain, kita bisa langsung jawab di platform tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di kita tentunya akan masuk ke ETKDN tadi. Dan itu semua cabang-cabang juga masuk ke ETKDN. Jadi monitornya ke platform tersebut. Dan ini pun akan proses integrasi dengan pihak kementerian ya, kaitannya dengan website TKDN, sehingga nanti progresnya itu bisa juga dibaca selain oleh klien kita, oleh pimpinan, itu juga bisa dibaca oleh pihak kementerian. Jadi kalau nanti ada komplain, kenapa kok saya lama, kenapa kok ini kok belum selesai, karena ada juga sebagian besar itu karena ini Mas, pengumpulan dokumennya yang kurang lengkap. Jadi sehingga klien itu bisa memonitor sendiri, oh ini saya yang belum lengkap ini, kurang lebih seperti itu. Jadi platform itu gunanya untuk tools monitoring. Oke. Hanya untuk monitoring ya Mas ya? Monitoring ya, dan tentunya menjadi database kontrol juga di situ. Ketika klien ingin mengajukan diri untuk tolong dong PTSI usaha saya atau bidang saya, industri saya ini diverifikasi untuk mendapatkan sertifikasi, bisa lewat ITKDN itu Mas? Bisa dilakukan di ITKDN atau bisa juga nanti kita langsung berkontra atau dari sisi ini dulu Mas ya, dari sisi B2B-nya dulu, atau nanti dari apakah dia masuk fasilitas atau tadi yang mandiri ya, nanti baru kita masuk ke ETKDN, kita kasih mereka email atau akun untuk memonitor pekerjaan mereka, produk mereka sendiri progresnya sudah sampai di mana. Berarti itu salah satu bisa dibilang salah satu inovasi kali ya yang dibuat oleh DBS Infrastruktur untuk memudahkan klien-klien yang membutuhkan jasa dari PT Survey Indonesia khususnya untuk membutuhkan TKDN ya Mas ya. Keren sih Mas, saya mendengarnya juga karena sebagai jujur ya, bukan saya juga tapi pasti Mas Ivan merasa diri masih muda gitu, dan jiwa-jiwa muda pasti muda banget, iya dong jelas Mas Ivan. Pasti menginginkan suatu yang namanya inovasi, apalagi kita PT Survey Indonesia ini bergerak di bidang jasa, bisa dikatakan apa yang teman-teman mau ya kita bisa gitu ya, kita punya, ketika teman-teman mencari ke kita bisa menyediakan gitu ya. Dan apalagi dengan inovasi-inovasi yang tujuannya sebenarnya untuk mempermudah klien menjangkau PTSI, dan juga PTSI bisa mempermudah menjangkau klien-klien di sana. Salah satunya adalah dengan ITKDN tadi Mas ya. Itu juga merupakan salah satu inovasi yang menurut saya cukup wah gitu ya, memudahkan kita semua gitu, khususnya untuk yang ingin mendaftarkan atau ingin memperoleh sertifikasi TKDN. Oke nih Mas, ini udah cukup panjang juga ya Mas, ini cukup seru nih pembicaraan sama Mas Ivan ya terkait dengan TKDN. Bagaimana kita mengenalkan TKDN pada masanya Mas Ivan sebagai seorang asesor TKDN, dan bagaimana kita mengenalkan atau menimbulkan aware untuk TKDN khususnya untuk industri-industri di luar sana. Menurut Mas Ivan nih, apa sih yang membuat
sulit gitu untuk menimbulkan awareness di level-level industri di luar sana? Itu kalau untuk sekarang itu kesulitan itu dialami untuk industri kecil ya Mas ya. Jadi memang sudah diberi gratis pun masih belum banyak ya, karena tadi tuh dari sisi administratif. Administratifnya tuh harus benar dulu, kemudian dari sisi legalitasnya juga harus benar dulu. Nah ini yang agak problem di industri kecil ya. Jadi kemudian baru nanti manfaatnya tuh seperti apa. Padahal di Perpres 16 Jun tuh Perpres 12 tahun 2021 itu disebutkan juga bahwa di situ ada alokasi sekitar 40% dari belanja pemerintah itu yang dikhususkan untuk industri kecil ya Mas ya. Sehingga itu pun karena ya tadi melihatnya dari sisi legalitas, kemudian dari sisi awareness mereka itu masih belum ya. Jadi tentunya kita perlu mensosialisasikan terus-menerus kemudian manfaat yang akan didapat, karena ketika mereka dapat sertifikat itu nanti akan terkoneksi, bisa dikoneksikan dengan LKPP, e-katalog, kemudian di padi UMK, padi BUMN, marketplace yang pemerintah dan BUMN itu bisa diintegrasikan sebenarnya. Jadi ketika dia mendaftarkan di di marketplace-nya BUMN, itu nanti ya ini sudah bisa mencantumkan kalau dia itu produk dalam negeri, dan itu nanti ngelink ke websitenya P3DN Kementerian Perindustrian kayak gitu Mas. Jadi emang kesulitannya lebih ke arah itu ya sekarang. Padahal ketika memang teman-teman kita di luar sana udah memiliki sertifikat TKDN, itu salah satu keuntungannya bisa memajukan, mengembangkan industri mereka juga ya. Lebih ke arah tools marketing buat mereka. Tools marketing, oke. Dan kalau misalnya nih Mas, ini ada pertanyaan lagi nih dari saya nih Mas Ivan. Tadi salah satu keuntungannya mungkin ya sebagai marketing tools juga ketika mempunyai sertifikat TKDN. Ketika ingin untuk mengikuti proses tender, nah kita berbicara tender nih Mas ya, apakah sertifikat TKDN itu mutlak harus dimiliki oleh industri ketika mereka ingin ikut proses tender? Baik Pak, kalau untuk sesuai regulasinya nih Pak ya, ada di PP 29 tahun 2018, kemudian turunannya ada dari Perpres 12 tahun 2021. Di situ disebutkan kalau apabila TKDN plus BMP 40%, maka barang tersebut wajib dibeli oleh pemerintah, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga ketika salah satu sudah mencapai 40%, maka itu nanti wajib semua itu di sertifikat TKDN itu, kurang lebih seperti itu. Jadi pentingnya mempunyai sertifikat TKDN itu tentunya untuk tender-tender yang di pemerintah, BUMN, kurang lebih seperti itu. Karena kalau untuk swasta ya enggak diwajibkan. Atau harus ya. Gitu. Itu lebih ke arah awareness ke masyarakatnya ya, untuk menggunakan produk dalam negeri, kurang lebih seperti itu Mas. Oh begitu, menarik ya Mas ya. Sebenarnya dengan saya mendengar penjelasan dari Mas Ivan nih tentang TKDN, saya jadi pengen punya usaha sendiri gitu Mas. Jadi, industri ya? Iya betul. Ya. Jadi ada banyak keuntungannya sebenarnya ya ketika memang kita punya sertifikat TKDN gitu ya. Itu bentuk proteksi dari pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri. Oke. Apalagi di zaman sekarang itu dengan apa yang kita sebut sebagai globalisasi ya Mas ya, dimana banyak sekali produk-produk mungkin bisa dikatakan persaingan makin ketat gitu ya Mas ya, antara produk dalam negeri dan juga produk dari luar negeri gitu ya. Nah tergantung dari kita nih gimana prefer kemana sih kita, penggunaan produk dalam negeri atau yang luar negeri. Nah dengan adanya sertifikat TKDN ini menolong industri-industri yang dalam negeri juga untuk bertumbuh, dan ya seperti yang tadi Mas Ivan juga bilang ya, bahwa maju gitu ya, dan mempunyai daya saing gitu. Ya, meningkatkan kualitas produknya. Kan kalau dia sudah dibeli, tentunya dia akan terus melakukan development kan. Betul. Gimana dia mau melakukan development kalau dia sendiri nggak dibeli-beli kan? Nah, iya itu salah satu efek sampingnya Mas ya. Efek depannya. Nggak ada efek belakang, efek belakang. Ya. Oke Mas.
kita agak sedikit masuk nih ke sertifikasi TKDN, Mas. Sebenarnya, Mas, kalau untuk TKDN, apa sih yang disertifikasikan, Mas? Oke, kalau di TKDN bicara aspek ya, Mas ya. Jadi kalau sesuai dengan regulasinya itu kan ada bahan baku, komponen, kemudian ada tenaga kerja dan overheadnya. Kemudian untuk regulasi-regulasi yang terbaru itu juga dihargai brandware-nya. Jadi kayak pengembangan, development-nya juga dihargai menjadi komponen dalam negeri lah, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti yang sejauh ini sih, Mas ya, yang saya pahami, namanya TKDN, kita turun ke lapangan, ke suatu industri, kita melakukan verifikasi, kita memberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat TKDN. Yang saya pikir adalah awalnya dalam bentuk barang gitu. Ternyata komponen barang mentah, bahan mentah pun juga dilihat asal satu aspek ya. Jadi gini, barang itu sebagai objek verifikasinya ya. Jadi kalau kita sebagai objek sertifikasinya, tentunya barang itu kan ada komponen-komponen penyusunnya. Jadi salah satunya bahan baku untuk menyusun produk tersebut ya. Kemudian ada tenaga kerja, ada overhead, kemudian ada brandware-nya itu ya dihitung. Jadi nggak cuman barangnya tok gitu. Kurang lebih seperti itu. Sepengetahuan saya nih, Mas, sebagai seorang awam yang mungkin membaca sedikit-sedikit lah tentang TKDN. Ada TKDN barang, ada TKDN jasa, ada juga TKDN yang khusus untuk bidang migas, betul ya, Mas ya? Oke, baik. Jadi kalau TKDN itu kan ada 3 lah, TKDN barang. Nah, ini yang kita sertifikat. Kita verifikasi dan disertifikasi oleh Kementerian Perindustrian. Kemudian ada TKDN jasa. TKDN jasa ini juga banyak diminta oleh sektor industri di migas ya, Mas ya. Jadi sektor jasa di migas. Kemudian TKDN gabungan barang dan jasa. Ada juga nih. Jadi kalau saya ilustrasikan sederhananya seperti ini, Mas. Kalau kita bangun rumah, TKDN barang itu ada di semen, ada di gentengnya. Kurang lebih kayak gitu. Itu TKDN barangnya itu yang disertifikat. Jasanya adalah jasa konstruksi membangunnya, jasa desain rumahnya, kemudian jasa konstruksi itu jasanya. Kemudian barang dan gabungan barang dan jasanya, gabungan membuat rumahnya. Jadi barangnya ditambah dengan jasa membuat, jasa desain dan lain sebagainya sampai dengan commissioning. Itulah TKDN barang dan jasa, TKDN jasa, TKDN barang. Kemudian dari sektornya TKDN itu juga ada TKDN migas tadi ya. Betul. Gitu. Jadi dia mengikuti regulasi yang ada di migas, namun untuk barangnya tetap mengikuti regulasi yang ada di Kementerian. Namun yang menarik itu ada 2 regulasi, Mas, yang TKDN itu tidak diperuntukkan untuk pemerintah, belanja pemerintah. Salah satunya itu untuk belanja swasta, yaitu handphone, kemudian Permen tentang kendaraan berbasis listrik. Jadi dia kalau nanti handphonenya itu mau diedarkan di Indonesia, tentunya kan ada syarat TKDN-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari TKDN mobil listrik atau motor listrik itu apabila ingin mensertifikasikan TKDN itu akan dapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Walaupun nanti dijualnya ke swasta, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti bisa saya tarik satu benang merah, Mas, bahwa TKDN itu adalah mutlak hukumnya wajib dimiliki untuk setiap barang-barang yang tujuannya ingin dipasarkan di Indonesia, dalam negeri. Di pemerintah. Oh, dari pemerintah. Oke, katakanlah misal, Mas, kalau ada satu barang masuk ke Indonesia, barang impor, dan ketika ingin dipasarkan di Indonesia, kita sebagai verifikator juga harus mengecek, kita harus mengeluarkan juga berapa sih besar TKDN di barang tersebut. Itu juga, Mas ya. Jadi TKDN itu hanya diperuntukkan untuk produk dalam negeri. Jadi kalau dia barangnya sudah jadi masuk ke dalam negeri, itu nggak dihitung. Jadi itu TKDN-nya 0. Boleh dia masuk ke dalam negeri ya untuk dijual ke swasta atau di produk-produk yang belum ada produksinya di dalam negeri. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak mensertifikasi produk impor, Mas. Kita hanya mensertifikasi produk dalam negeri. Oke, berarti terkecuali produk-produk impor ya, Mas. Hanya produk-produk buatan dalam negeri yang tujuannya balik lagi untuk meningkatkan daya saing produk-produk kita ya, dibandingkan dengan produk-produk luar. Oke, cukup menarik juga nih, Mas ya. Wah, ini
udah cukup panjang banget ini ya pembicaraan kita ya Mas ya tentang TKDN. Saya menjadi banyak mendapatkan insight nih Mas terkait dengan pentingnya TKDN, juga sebenarnya manfaatnya seperti apa, dan juga meningkatkan sebenarnya dengan sesi kita seperti ini ya, dari podcast kita di sini kita membicarakan tentang TKDN, bagian dari kita mengedukasi teman-teman di luar sana sih Mas ya, yang emang sebenarnya saat ini ingin mengembangkan usahanya, ingin mempunyai daya saing dengan barang-barang yang masuk dari luar negeri gitu ya, tapi nggak tahu nih seperti apa, gimana caranya untuk meningkatkan daya jual gitu ya. Salah satu caranya, opsinya adalah dengan sertifikasi TKDN. Ya, membuka pasar di pemerintah ya Pak. TKDN. Betul. Mungkin ada satu hal yang terbesit nih di pikiran saya. Baru banget nih Mas. Jadi tadi saya mendengarkan tentang, ya bisa dibilang, nggak bisa dibilang suka duka juga ya, karena saya percaya Mas Ivan masuk sebagai seorang asesor mengerjakan TKDN pasti banyak sukanya ya Mas ya. Dukanya kita kesampingkan ya Mas ya. Nah, untuk yang sekarang nih Mas, kondisinya di DBS Infrastruktur sendiri, kita berbicara dari sisi Surveyor Indonesia ya Mas ya. Kita memiliki jasa sebagai verifikator TKDN. Secara kompetensi, nah ini kita agak berbicara sedikit untuk mengenalkan PT Surveyor Indonesia untuk teman-teman di luar sana Mas ya. Secara kompetensi nih, untuk peningkatan kompetensi, ada nggak dari kita sendiri usaha atau strategi? Yang saya percaya adalah bahwa di luar sana pasti permintaan untuk sertifikasi TKDN itu banyak gitu ya Mas ya. Apalagi mungkin setelah melihat podcast kita, mendengarkan podcast kita pagi hari ini nih Mas. Strategi dari DBS Infrastruktur sendiri untuk menyiapkan kompetensi-kompetensinya itu loh, menghadapi permintaan yang cukup banyak di luar sana. Nah itu tuh seperti apa nih Mas strateginya dari DBS? Baik, kalau dari Survei Indonesia itu kan tergantung dari permintaan pasar Mas. Kita bisa mengembangkan dari sisi SDM itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Tentunya dari sisi SDM juga ada training peningkatan kompetensi kemudian terkait dengan TKDN, kemudian kita juga terus secara berkala kita melakukan monitoring, kemudian training terhadap asesor-asesor TKDN, kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kalau untuk peningkatan kompetensi itu akan dilakukan terus-menerus ya, karena pergerakan perubahan dari sisi regulasi juga menuntut dari mulai tahun 2011 itu hanya satu regulasi, sekarang sudah ada 8 regulasi. Tentunya kita akan terus melakukan sharing knowledge, kemudian training terkait dengan TKDN, kurang lebih seperti itu Mas. Penyesuaian lah ya, semakin berkembangnya zaman, semakin tinggi regulasi, semakin banyak regulasi yang diterbitkan dari pemerintah, tentu ada penyesuaian juga ya dari PT Surveyor Indonesia juga ya. Kalau terkait demand-nya nih Mas, demand dari permintaan untuk sertifikasi atau untuk verifikasi TKDN dari tahun ke tahun nih Mas, ada peningkatan atau stagnan sih Mas? Kalau ya dari tentunya sendiri? ada peningkatan ya Mas ya. Dari yang sebenarnya saya sudah secara tidak langsung menyampaikan dari tadinya dia tidak mau kita kasih fasilitasi, kemudian dia mendaftarkan sendiri, itu sebenarnya munculnya awareness ya dari mereka secara efek sampingnya munculnya awareness itu ya, mereka akan berbondong-bondong untuk datang mensertifikasi karena sudah tahu manfaatnya. Kalau peningkatan ya tentunya ada peningkatan seperti itu ya Mas. Dan kalau dari segi kesulitannya nih Mas, kita berbicara segmentasi aja lah Mas ya. Balik lagi tadi ke industri kecil, industri yang menengah, sampai industri yang cukup besar juga nih Mas. Kalau dari segi kesulitannya dalam melakukan verifikasi TKDN, menurut pengalaman Mas Ivan, lebih sulit mana sih melakukan verifikasi antara 3 industri ini sih Mas? Sama semuanya Mas ya, semua punya kesulitan masing-masing. Tapi yang saya saya sebenarnya sudah menjelaskan di awal tadi bahwa yang agak sulit itu justru industri kecil. Karena tadi ya dari sisi legalitas, kemudian dari sisi awareness-nya juga belum full ya, mereka itu awareness-nya itu belum masuk ke mereka, sehingga kesulitannya lebih ke industri kecil. Kalau dari sisi
segmentasi ya Mas ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti memang perlunya lagi edukasi atau awareness yang lebih dari kita untuk terutama industri-industri kecil dan UMKM gitu Mas ya. Ya, betul. Oke. Mungkin untuk terakhir kali nih Mas, sebelum kita menutup podcast kita, karena banyak banget informasi yang bisa saya dapat dan saya juga percaya sih untuk teman-teman di luar sana gitu ya. Pasti mendapatkan informasi yang cukup banyak juga nih dari penjelasan Mas Ivan terkait dengan TKDN. Pesan-pesannya nih atau jangan kayak berat banget ya Mas ya. Pesan-pesan dari Mas Ivan untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin belum terlalu aware, atau sebenarnya mereka udah aware tetapi mereka belum tahu harus melakukan langkah-langkah itu seperti apa. Mungkin bisa disampaikan Mas ke baik, khususnya untuk industri kecil kemudian menengah itu sudah difasilitasi ya kalau menengah. Kalau yang kecil itu difasilitasi oleh regulasi, dia bisa mendaftarkan TKDN-nya secara mandiri ke websitenya Kemenprint, jadi gratis ya. Silahkan dimanfaatkan, tidak ada ruginya kan kalau kita memanfaatkan. Betul. Itu nanti Gratis Mas ya, gratis, difasilitasi. Silahkan nanti setelah ada sertifikat itu produk-produknya juga dimasukkan ke marketplace pemerintah, BUMN dengan menyertakan sertifikat tersebut, sehingga nanti bisa juga untuk menceritakan ke teman-teman yang lain kalau sudah sukses, jadi menjadi success story lah kalau seperti itu. Oke, Mas Ivan dan juga teman-teman di luar sana yang kurang lebih sudah cukup panjang ya mendengarkan tentang podcast kita nih pagi hari ini dengan ilmunya yang cukup banyak ya dari Mas Ivan sebagai seorang section head di base infrastruktur, dan juga pengetahuan yang cukup banyak tentang TKDN dan betapa pentingnya sih sertifikasi TKDN untuk dimiliki oleh teman-teman kita di luar sana dan juga industri-industri lainnya. Oke, terima kasih Mas Ivan untuk kesempatannya udah menyempatkan diri nih untuk hadir menjelaskan panjang lebar terkait dengan TKDN dan memberikan edukasi kepada saya dan juga kepada teman-teman kita di luar sana tentang betapa pentingnya untuk memiliki sertifikasi TKDN dan terutama mereka buat meningkatkan daya saing, daya jualnya ya untuk bersaing di pasar global. Oke. Terima kasih Mas Ivan. Mungkin setelah ini saya juga punya pesan ke teman-teman semuanya juga untuk yang menyaksikan. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga mungkin bisa ditinggalkan komen ya, chat di kolom komentar. Kira-kira setelah materi kita hari ini tentang TKDN tuh apalagi sih yang emang ingin diketahui gitu ya Mas Ivan ya. Mungkin kan TIC itu kan nggak cuma TKDN, tapi masih banyak juga hal-hal lainnya tentang TIC yang bisa diangkat di podcast ini. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kurang lebih seperti itu, dan juga sampai ketemu di kesempatan podcast berikutnya. Oke, kayaknya agak belibet deh. SOP. Sorry. Cut dulu.